Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesi Setia, NIM 2303031033. Mata kuliah Profesi Kependidikan dengan dosen pengampu Bapak Agus Saputra MPD. Yang pertama yaitu pengertian profesi pendidik anak usia dini. Profesi pendidik anak usia dini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan tanggung jawab profesional untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 0-6 tahun dengan tujuan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Pendidikan PAUD tidak hanya mengajarkan tetapi juga yang pertama yaitu memfasilitasi perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, moral, dan kreativitas anak. Yang kedua yaitu bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan stimulatif. Yang ketiga bisa itu dengan merancang melaksanaan program pembelajaran sesuai tahap perkembangan anak. Yang selanjutnya yaitu tujuan profesi pendidik anak usia dini. Tujuan dari profesi pendidik anak usia dini adalah untuk membantu anak 0-6 tahun mencapai perkembangan yang optimal melalui proses pendidikan yang sesuai tahap perkembangannya. Secara lebih rinci, tujuan profesi ini meliputi yang pertama yaitu mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak, membantu anak berkembang pada semua aspek fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, moral, dan nilai agama. Yang kedua yaitu menyediakan lingkungan belajar yang aman dan stimulatif dan menciptakan suasana belajar yang nyaman, menyenangkan, dan bebas dari tekanan sehingga anak dapat bereksplorasi dan belajar melalui bermain. Yang ketiga yaitu membentuk dasar-dasar kepribadian dan karakter. Menanamkan nilai-nilai seperti disiplin, sopan santun, empati, kemandirian, kerjasama, dan rasa tanggung jawab sejak dini. Yang keempat yaitu bisa mengembangkan potensi dan bakat anak, yaitu dengan mengidentifikasi kemampuan unik setiap anak dan memberikan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan minat dan potensinya. Yang kelima yaitu membantu anak mempersiapkan diri memasuki jenjang pendidikan selanjutnya, yang artinya membiasakan anak dengan kemampuan dasar seperti keterampilan sosial, bahasa, kognitif, dan kemandirian agar siap memasuki sekolah dasar. Kode etik profesi pendidik anak usia dini. Kode etik profesi pendidik anak usia dini atau PAUD adalah seperangkat norma, prinsip, dan aturan moral yang menjadi pedoman perilaku bagi pendidik dalam menjalankan tugas profesionalnya. Kode etik ini membantu pendidik bersikap profesional, melindungi hak-hak anak, dan menjaga martabat profesi. Berikut penjelasan mengenai kode etik pendidik anak usia dini. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap anak. Pendidik wajib mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan anak. Yang kedua, memberikan layanan pendidik tanpa diskriminasi. Yang ketiga, menghargai hak anak untuk bermain, berpendapat, dan berekspresi. Yang keempat, memperlakukan anak dengan kasih sayang. Yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap orang tua dan keluarga. Pendidik harus yang pertama menjalankan komunikasi baik terhadap orang tua, terbuka dengan orang tua. Yang kedua melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak. Yang ketiga memberikan informasi perkembangan anak secara jujur dan profesional. Yang ketiga yaitu tanggung jawab terhadap profesi. Pendidik diwajibkan yang pertama menjaga citra dan martabat profesinya, yang kedua meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan seperti mengikuti pelatihan, seminar, dan pendidikan lanjut. Yang ketiga yaitu menghindari penyalahgunaan jabatan dan ketidaklanjutan. Yang selanjutnya tanggung jawab terhadap sesama pendidik. Pendidik hendaknya bekerja sama dalam tim secara harmonis, menghormati perbedaan pendapat dan latar belakang, tidak menjatuhkan atau memfitnah rekan kerja. Tujuan kode etik profesi pendidik anak usia dini. Tujuan kode etik
pendidik anak usia dini. Yang pertama yaitu menjaga profesionalisme pendidik, yaitu agar pendidik bekerja sesuai standar moral, etika, dan kompetensi sehingga layanan pendidik lebih berkualitas. Yang kedua, melindungi hak dan kepentingan anak. Kode etik memastikan bahwa anak mendapatkan perlakuan yang aman, penuh kasih, tanpa diskriminasi, dan bebas dari kekerasan. Yang ketiga yaitu membimbing perilaku dan tindakan pendidik sebagai pedoman dalam mengambil keputusan, bersikap, dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi. Yang keempat yaitu menjaga kepercayaan orang tua dan masyarakat. Dengan adanya kode etik, pendidik dapat menunjukkan integritas sehingga masyarakat percaya pada lembaga PAUD. Manfaat kode etik profesi pendidik anak usia dini. Yang pertama yaitu menjadi pedoman kerja yang jelas. Pendidik memiliki aturan dalam bertindak sehingga terhindar dari pelanggaran moral maupun profesional. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan positif dengan menjunjung etika. Pendidik menciptakan suasana yang nyaman bagi anak, orang tua, dan rekan kerja. Yang ketiga yaitu mengurangi konflik dan kesalahpahaman. Kode etik membantu menyelesaikan masalah sesuai aturan sehingga hubungan pendidik, anak, dan orang tua lebih harmonis. Yang keempat yaitu menjamin perlindungan terhadap anak. Anak terhindar dari tindakan kekerasan, diskriminasi, atau penyalahgunaan wewenang oleh pendidik. Yang selanjutnya konseptual mengenai 4 kompetensi pendidik. Yang berikut menjelaskan konseptual mengenai 4 kompetensi pendidik yang menjadi standar kemampuan profesional guru termasuk pendidik anak usia dini. Yang pertama itu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pendidik dalam mengolah pembelajaran dan memahami karakteristik peserta didik secara mendalam. Yang konsep utamanya yaitu pertama memahami perkembangan anak baik secara fisik, sosial, emosional, bahasa, dan kognitif. Yang kedua merancang pembelajaran sesuai tahap perkembangan seperti developmentally atau improvement praktik. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan pendidik untuk memiliki karakter yang stabil, dewasa, berwibawa, dan menjadi teladan bagi anak. Konsep utamanya yaitu menampilkan kejujuran, integritas, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu menjadi pribadi yang stabil secara emosional dan mampu mengendalikan diri. Yang ketiga memiliki akhlak mulia, perilaku santun, dan mampu berperilaku positif. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dengan anak, orang tua, rekan kerja, dan masyarakat. Yang kedua, konsep utamanya komunikasi efektif dengan anak sesuai usia mereka. Yang kedua, membangun hubungan positif dengan orang tua dan keluarga anak. Yang ketiga, bekerja sama dengan sesama pendidik, staf, dan pengelola lembaga. Selanjutnya kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan pendidik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan bidang keilmuan khususnya di PAUD. Konsep utamanya yang pertama menguasai materi pendidik anak usia dini atau perkembangan anak usia dini, bermain, dan kurikulum PAUD. Yang kedua memahami strategi pembelajaran yang relevan untuk anak 0 sampai 6 tahun. Yang kedua menguasai penilaian perkembangan sesuai standar PAUD. Yang keempat yaitu mengembangkan diri melalui pelatihan, seminar, studi lanjut, dan penelitian. Tujuan konseptual mengenai 4 kompetensi pendidik. Yang pertama yaitu tujuan kompetensi pedagogik. Tujuan kompetensi pedagogik adalah agar pendidik mampu mengelola proses pembelajaran secara efektif sesuai dengan karakter peserta didik. Yang kedua yaitu pengembangan kebutuhan anak sehingga pembelajaran diberikan dengan tepat. Yang kedua, tujuan kompetensi kepribadian. Tujuan kompetensi kepribadian adalah agar pendidik dapat menjadi teladan bagi anak, orang tua, serta masyarakat.
Yang ketiga yaitu menampilkan perilaku yang stabil, dewasa, jujur, dan bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu tujuan kompetensi sosial. Tujuan kompetensi sosial adalah agar pendidik mampu, yang pertama, berkomunikasi efektif dengan anak, orang tua, rekan kerja, dan masyarakat. Yang kedua, membangun hubungan kerjasama yang harmonis di lingkungan pendidik. Yang keempat yaitu tujuan kompetensi profesional. Tujuan kompetensi profesional adalah agar pendidik mampu menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai bidangnya secara mendalam. Yang kedua, mengembangkan diri secara berkelanjutan melalui pelatihan, studi, dan inovasi.